Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tabadia dengan NIM 032. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Call Visibility Study. Call Visibility Study itu sendiri merupakan suatu pengujian yang dilakukan berdasarkan prinsip perbedaan density antara batu bara besi dan batu bara kotor untuk melihat karakteristik ketercucian batu bara yang yaitu antara lain berupa bagian dari batu bara yang memiliki DR rendah, menengah, atau tinggi, dan kadar abu dari setiap fraksinya. Collapsibility Study sendiri memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kelakuan berbagai fraksi batu bara apabila dilakukan pencucian dengan medium yang berbeda. Yang kedua, mendapatkan berat jenis media yang paling baik untuk pencucian, dan yang terakhir itu meramalkan kesulitan yang mungkin dialami pada proses pencucian dengan menggunakan media tertentu. Ini untuk contoh data hasil uji endapan. Ini untuk fraksi densitas relatif. Untuk kolom 3 itu ada kadar abu setiap fraksi densitas relatif. Dan kolom 2 itu ada persen berat setiap fraksi densitas relatif didapat dengan membagi berat setiap fraksi dengan jumlah berat keseluruhan fraksi tersebut. Ini untuk tabulasi data ketercucian. Kolom 4 itu ada berat abu di fraksi terapung pada densitas tertentu terhadap berat contoh. Total. Untuk rumusnya sendiri itu kolom 2 dikali kolom 3 dibagi 100. Untuk kolom 5 sendiri ada kumulatif persen berat abu, diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada kolom 4 secara kumulatif. Untuk kolom 6 itu ada nilai kumulatif persen berat terapung, didapat dengan menjumlahkan nilai pada kolom 2 secara kumulatif. Dan kolom 7 itu persen kadar abu dari kumulatif fraksi terapung, diperoleh dengan kolom 5 dibagi kolom 6 dikali 100. Kolom 8 itu ada persen berat abu dalam fraksi terendap pada densitas pemisah tertentu, diperoleh dengan jumlah kolom 4 dikurang kolom 5. Yang kesembilan itu ada kumulatif persen berat terendapkan, sama dengan 100 dikurang kolom 6. Kemudian itu ada persen kadar abu dari kumulatif fraksi yang terendapkan. Itu ada kolom 8 dibagi kolom 9 dikali 100. Kemudian kolom 11 itu ada densitas relatif. Kolom 12 itu ada persen berat contoh yang densitasnya relatifnya terletak antara plus 0,1 dan min 0,1 dari densitas pemisahan. Kemudian yang ke-13 itu ada kumulatif terapung dikurangi dengan setengah persen berat fraksi terapungnya. Nah, ini untuk kurva hasil usability test. Kurva ini menunjukkan nilai maksimum kadar abu yang mungkin ada dalam suatu sorting. Caranya yaitu dengan mengalurkan kolom 13 pada sumbu tegak dan kolom 3 sebagai sumbu mendatar. Kurva elementari tersebut menunjukkan hubungan antara direct S sebagai sumbu X dan midpoint of short sebagai sumbu Y, di mana terlihat tren menurun. S yang rendah sekitar 5-10% terjadi peningkatan midpoint of short yang cukup tajam, menandakan pemisahan yang masih sensitif terhadap perubahan kadar abu. Namun pada kisaran direct S yang lebih tinggi di atas lebih kurang 40%, kurva menjadi lebih landai yang menunjukkan bahwa peningkatan kadar abu selanjutnya tidak lagi memberikan perubahan signifikan terhadap hasil pemisahan. Hal ini mengindikasi bahwa semakin tinggi kandungan abu, kualitas pemisahan material cenderung menurun dan efisiensi sortasi menjadi kurang efektif. Kemudian adalah kumulatif float curve. Kurva ini menentukan persentase teoritis batu bara bersih yang akan diperoleh. Perolehan batu bara sama dengan coal yield. Kurva kumulatif float curve tersebut menunjukkan hubungan antara Comfort as pada sumbu X dan Comfort wake pada sumbu Y yang menggambarkan karakteristik hasil pemisahan berdasarkan kadar abu dan berat kumulatif fraksi terapung. Kurva memperlihatkan bahwa pada kadar abu yang rendah sekitar 5-7%, persentase berat kumulatif meningkat cukup tajam, menandakan sebagian besar material bersih abu rendah berhasil terambil pada tahap awal proses pencucian.
Seiring bertambahnya komplot as sekitar 20-25%, kenaikan komplot wake menjadi semakin landai, yang menunjukkan bahwa fraksi berikutnya mengandung abu lebih tinggi dan kualitas batu bara cenderung menurun. Kemudian itu ada cumulative sink curve, kurva kurva untuk menentukan berapa besar kadar abu dalam sink pada suatu jumlah flow tertentu. Caranya yaitu dengan mengulurkan kolom 9 sebagai sumbu tegak di sebelah kanan dan kolom 10 pada sumbu mendatar. Kurva ini menunjukkan antara sink as dan pada sumbu X dan sumbu Y pada sumbu Y yang menggambarkan karakteristik fraksi tenggelam hasil proses pemisahan. Kemudian ada specific gravity curve, kurva untuk menentukan coil yield suatu pemisahan sempurna pada SG pemisah. Caranya adalah mengalurkan kolom 6 sebagai sumbu tegak dan densitas relatif pada sumbu mendatar. Kurva SG menunjukkan hubungan antara berat jenis material dengan persentase distribusi berat. Pada nilai SG tinggi, sekitar 2 sampai 1,9, persentase RD masih besar, menandakan dominasi material berat yang mengandung banyak pengotor. Seiring penurunan SG hingga kisaran 1,7 sampai 1,6, persentase RD mulai menurun, yang menunjukkan berkurangnya kandungan pengotor dan meningkatnya kualitas batu bara. Kemudian ada Near Gravity Material Curve. Kurva Near Gravity Material menunjukkan hubungan antara persentase berat material pada rentang densitas tertentu dengan nilai densitas relatif yang berada di sekitar titik pemisahan. Kurva yang cenderung naik perlahan mengindikasikan bahwa semakin besar persentase material yang berada dekat dengan batas densitas pemisahan, semakin tinggi nilai RD distribusinya. Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah material memiliki karakteristik densitas yang hampir sama, sehingga berpotensi menyulitkan proses pemisahan karena perbedaan massa jenis antara material yang harus terapung dan tenggelam menjadi semakin kecil. Peningkatan bertahap pada kurva ini juga menggambarkan bahwa proporsi material near gravity cukup signifikan, sehingga diperlukan kontrol pemisahan yang teliti untuk memperoleh hasil yang optimal. Secara keseluruhan, kurva ini menegaskan bahwa semakin besar persentase material dengan densitas mendekati titik pemisahan, semakin menantang proses pemisahan batu bara untuk mencapai kualitas produk yang diinginkan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.